Selamat malam Pak Kosma dan teman-teman. Kami di sini kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi manajemen piutang. Eee, Sebelumnya perkenalkan nama saya Fabio Hafiz Kamil dan anggota yang lain ada bernama Alexandro Craig Mugadoni, terus juga ada Tifal Nur Fuad, ada Putria, ada Siti Khairunisa, dan ada Zahra Putri. Eee Setelah ini bisa langsung dijelaskan oleh Alexandro untuk materi pertama. Ya, yang pertama ada pengertian piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang, karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan cash, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau alasan lainnya, lakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan dapat meningkatkan omset penjualan, akan tetapi memiliki resiko tertundanya penerimaan kas, sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lain seperti individu, perusahaan, organisasi, dan lain-lain, menurut Warren, Reeve, dan Fish. Next materi ada ruang lingkup manajemen piutang. Kebijaksanaan kredit atau standar kredit kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal, kebijaksanaan pengumpulan piutang, dan faktor-faktor lain yang relevan. Keputusan kredit ini menyangkut trade-off antara keuntungan atau marginal profit dan biaya tambahan atau marginal cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu atau kombinasi elemen-elemen tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Sebentar. Oke. Saya akan membacakan atau menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama itu ada volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi yang akan tertanam dalam piutang tersebut. Lalu yang kedua ada syarat pembayaran atau termin. Semakin lama atau masa kreditnya, semakin besar juga investasinya. Lalu yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif, besar plafon kredit per pelanggan, makin besar investasi yang diperlukan, dan kualitatif terhadap pelanggan kredit, makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Lalu yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang. Atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. Lalu yang kelima, kebiasaan membayar daripada langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tapi jika pelanggan memberi atau membayar pada hari ke-30, bahkan menunggak, perlu investasi yang besar. Lalu materi selanjutnya itu mengenai penilaian kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5C atau 7P sebelum memberikan persetujuan kredit. Ini diukur dari rekor tahun sebelum atau dengan observasi fisik pada pabrik dan toko pelanggan. Lalu materi selanjutnya yaitu aspek penilaian kredit. 7C meliputi personality, purpose, prospect, payment, profitability, protection, dan party. Sedangkan 5C itu meliputi karakter, capacity, capital, collateral, condition of economic. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Tifal. Ya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu 7C. 7C terdiri dari 71 personality bank. Mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, pendidikan, pengalaman, usaha pekerjaan, dan sebagainya. Hobi, keadaan keluarga, istri, anak, sosial, pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri peminjam, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. 2. Ada purpose. Purpose mencari data tentang tujuan atau keperluan kredit. Apakah akan digunakan untuk berdagang atau untuk membeli rumah atau untuk tujuan lainnya. 3. Ada prospek.
Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan atau tahun. Perkembangan keadaan ekonomi, perdagangan, keadaan ekonomi dengan sektor, perdagangan keuntungan, masa lalu, dan perkiraan masa mendatang. 4. Ada payment. Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali peminjam yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek. 5. Ada profitability. Menilai beberapa tingkat keuntungannya yang akan diraih calon debitur. Bagaimana polanya? Apakah makin lama makin besar atau sebaliknya? 6. Ada protection. Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan barang, orang, atau asuransi. Yang 7. Ada party. Bertujuan mengklarifikasi calon debitur berdasarkan modal, kualitas, dan karakternya. Pengklarifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Zahra. Baik, materi selanjutnya yaitu 5C. Nah, 5C itu terdiri dari karakter, capacity, condition, collateral, dan condition of economy dan collateral. Nah, yang pertama itu karakter. Karakter itu menunjukkan kemungkinan perusahaan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Faktor ini menunjukkan kesanggupan atas setiap transaksi kredit yang dilakukannya. Yang kedua ada capacity. Nah, kemampuan kapasitas perusahaan yang ditunjukkan dengan kinerja usaha pada waktu yang lama. Yang ketiga ada kapital. Kapital itu mengukur posisi keuangan perusahaan nasabah yang ditunjuk oleh rasio keuangan. Yang keempat ada kolateral, mencerminkan aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas usulan pinjaman. Yang kelima ada condition of economy. Ini dapat terjadi karena melihat pengaruh langsung dari perubahan ekonomi secara umum terhadap perkembangan perusahaan. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Putri ya. Berikut langkah-langkah pencegahan risiko tidak tertagihnya piutang. Yang pertama, penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung perusahaan berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kemampuan debitur mengenai kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Selain itu, perlu dipertimbangkan soliditas. Yang pertama, soliditas komersil. Yang kedua, soliditas finansial. Yang ketiga, soliditas moral. Yang berikut 3, membuat klarifikasi kredit tiap pelanggan. Yang keempat, mengadakan seleksi calon pelanggan berdasar sejarah kredit. Dapat ditentukan pelanggan mana yang dapat ditambah plafon kredit, diturunkan atau tetap. Yang berikut ada keuntungan dalam politik penjualan kredit. Yang pertama, kenaikan hasil penjualan. Yang kedua, kenaikan laba. Yang ketiga, memenangkan persaingan. Yang berikutnya ada biaya yang timbul akibat piutang. Yang pertama, biaya penghapusan piutang. Yang kedua, biaya pengumpulan piutang. Yang ketiga, biaya administrasi. Yang keempat, biaya sumber dana. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk Siti bisa dilanjutkan materinya. Baik, terima kasih Fabio. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan manajemen piutang. Nah, kegiatan manajemen piutang ini ada 2 poin. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Lalu yang kedua itu ada pengendalian piutang. Nah, pengendalian piutang ini meliputi beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama itu adalah yang penyaringan langganan, lalu yang kedua itu penentuan risiko kredit, yang ketiga itu penentuan potongan-potongan atau return, yang keempat itu penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak,
Lalu ada pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan yang terakhir ada penggunaan rasio-rasio. Kemudian di materi selanjutnya ada yang namanya perputaran piutang. Nah, perputaran piutang itu tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat pembayaran kredit. Lalu ada poin kedua, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover itu dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Lalu di sini ada yang namanya rumus penghitungan receivable turnover. Nah, rumusnya itu meliputi yang pertama, penjualan kredit bersih itu dibagi dengan piutang rata-rata. Lalu pada poin terakhir itu, apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka cara pengumpulan piutang itu kurang efisien. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Siti. Oke, materi selanjutnya bisa dijelaskan kembali oleh Jahara. Baik. Selanjutnya itu ada kemungkinan risiko piutang yang akan terjadi. Yang pertama itu piutang macet biaya, yang kedua pengumpulan besar, yang ketiga biaya dana besar, yang keempat modal kerja besar. Nah, hal yang penting dalam pengelolaan piutang yaitu standar kredit, jangka waktu kredit, yang ketiga motivasi cepat membayar. Penjualan secara kredit akan berdampak positif, kenaikan omset penjualan, dan negatif, seperti kerugian karena piutang tak tertagih dan atau biaya kesempatan opportunity cost. Pertimbangan untuk memperketat atau mempermudah pemberian kredit dapat dilakukan dengan memperhatikan cost dan benefit bila akan mengambil keputusan. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok 4 mengenai manajemen piutang. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata dan pengucapan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan.